Selamat siang, berjumpa kembali bersama kami Mr. Tukiman Jokotaro Viral News. Tim media Viral News telah meliput para petani sayur mayur yang ada di Desa Igir Kelanceng, Kecamatan Serampok, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Semuanya mengeluh dikarenakan tidak diberikannya lagi pupuk subsidi. Maka para petani memohon kepada dinas terkait pertanian maupun ketahanan pangan agar bisa memberikan kembali pupuk yang bersubsidi supaya para petani sayur mayur bisa berpanen dan demi ketahanan pangan masyarakat Indonesia. Mari kita saksikan tayangan video berikut ini. Semuanya hutan adalah kebun sayur ya, semuanya hutan. Semuanya hutan, kelilingin ini sayuran semua. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, alhamdulillah. Saya dari media Viral News Pak, yang tukang meliput kegiatan semuanya dari yang ada di lingkungan kami, terutama di Indonesia, dan saya masih tugas di Jawa Tengah. Semua petani sayur mayur mengeluh karena tidak diberikannya lagi pupuk yang bersubsidi. Para petani yang ada di Desa Igir Kelanceng, Kecamatan Serampok, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah semua mengeluh dengan adanya tidak diberikan pupuk yang subsidi, maka para petani terancam gagal panen. Tim media Viral News telah meliput kegiatan para petani yang ada di Desa Igir Kelanceng, Kecamatan Serampok, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah sekaligus mewawancarai kepada para petani dan juga pedagang pengecer pupuk, yaitu Bapak H. Sungep dan juga Bapak Darusman juga Bapak H. Herman yang selama ini dibantu dengan pupuk yang bersubsidi, namun mulai bulan September semua para petani yang ada di desa itu tidak dibantu lagi dengan pupuk subsidi dengan keterangannya bahwa pupuk subsidi dicabut, ditiadakan dan dicabut, maka para petani mengeluh karena kalau pakai pupuk yang non-subsidi harganya sangatlah mahal, bisa mencapai Rp1.000.000 per 1 kuintal. Maka para petani semua yang ada di Desa Igir Kelanceng dan sekitarnya memohon kepada dinas terkait pertanian dan juga Kementerian Pertahanan Pangan agar kiranya pupuk subsidi terus bisa diturunkan untuk membantu semua para petani sayur mayur yang ada di Indonesia dan khususnya di Jawa Tengah, terkhusus lagi yang ada di Desa Igir Kelanceng, Kecamatan Serampok, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Kami sebagai para tani sayur mayur sangat memohon agar dari pemerintahan terkait pertanian dan Kementerian Ketahanan Pangan agar kiranya bisa membantu kami Pak, tolong disampaikan kepada Bapak Presiden Bapak Joko Widodo agar para tani sayuran diberikannya pupuk subsidi Pak, tolong kami para tani sayuran minta agar dibantu pupuk subsidi, jangan dicabut Pak, biar kami para petani bisa terus membantu dalam ketahanan pangan rakyat Indonesia ini Pak, ujar para petani sayuran yang telah diwawancarai oleh reporter media Viral News Mertukiman Jokotaro siang tadi. Yang namanya saya orang bawah kan, tahun dari KPL kan keluarga tani udah nggak dapat pupuk bersubsidi. Karena apa? Yang dapat kan cuman padi, jagung, cabai, kakao, tebu, bawang merah. Kalau nggak salah ada 11 item. Item. Nah, sedangkan Bapak sendiri ini melayani pupuk untuk para petani sayur mayur ya Pak ya? Sayur mayur. Nah, keluhannya para petani sayur mayur setelah dicabutnya pupuk subsidi, apa Pak? Bagaimana Pak? Ya, masyarakat sekarang mau buat mapit Pak. Cari kemana-mana, yang penting cari pupuk bisa mupuk. Saya masih ada tinggal berapa karung aja saya tidak dijual Pak. Karena Pak, yang masih ada sisa masyarakat yang punya kartu tani, karena belum ditipu saya nggak berani jual. Nanti kalau saya dijual ke orang lain, saya bisa ketempuh Pak. Betul. Saya nggak mau melawan hukum. Benar. Cuma saya di situ Pak. Nah, usulan dan saran dari Bapak sebagai pedagang pupuk ya Pak ya, untuk membantu masyarakat para petani sayur mayur ini Pak, mohon disampaikan supaya nanti dari dinas terkait pertanian dan juga ketahanan pangan Pak, ini kedepannya akan menjadikan imbas yang luar biasa bila pupuk subsidi dicabut dan di sini tidak disediakan pupuk non subsidi yang dengan harga murah. Otomatis masyarakat semua kan jerit ya Pak ya. Jerit. Karena hasil sayur mayur akan gagal Pak. Terancam gagal karena kalau ngikutin harga pupuk yang non subsidi sekarang itu mencapai 1 juta lebih ya Pak ya per kintal ya Pak ya. Sedang yang harga kemarin 250 aja masih ada pedagang sayur yang bangkrut dikarenakan hasil jualnya itu murah gitu kan. Sehingga nggak bisa nutup dari
harga pupuk, tenaga gitu, transportasi yang mahal kan transportasinya sini Pak ya. Iya. Mohon Pak sampaikan saran-sarannya Ya, supaya saya minta dengan Pak Menteri ya, dengan Pak Menteri Pertanian. ya. Ini saya minta supaya wilayah pegunungan di bawah Gunung Slamet yang itu faktornya tanam kentang, tanam kopi, tanam bawang daun, wortel itu harus diberi pupuk bersubsidi. Karena apa? Yang namanya petani ini tulang punggung negara loh, Pak. Betul. Tulang punggung negara. Kenapa? Nggak cukup makan beras tapi harus ada sayur mayurnya. Betul. Nah, kalau petani nggak diberi subsidi pupuk. Nah sekarang ini informasi yang tadi dicabut untuk pupuk subsidi ini yang merek apa saja Pak? Urea sama Pomsta. Urea sama Pomsta dicabut? Iya. Terus sama SPZK juga dicabut? Iya. Berarti semua pupuk subsidi dicabut? Dicabut. Sudah berapa bulan Pak berjabat? Kalau untuk sayur mayur berarti mulai September kan keluarga tani, KPL keluarga tani udah nggak ngambil lagi Pak. Karena kalau kita secara aturan berarti kan Permentan nomor 10 tahun 2022 kan untuk sayur mayur kan udah nggak mendapatkan pupuk subsidi lagi Pak. Nah terus nanti kehidupan masyarakat di sini bagaimana Pak? Keluhannya selama ini ngadu ke Bapak sebagai mewakili para petani ya. Coba Pak sebutkan Pak keluhannya dari para petani setelah pupuk subsidi itu dicabut. Apa Pak? Bagaimana Pak? Keluhannya ya petani merasa keberatan Pak. Karena dengan adanya subsidi dicabut kan otomatis kan petani harus membeli pupuk yang non subsidi. Dengan harga berapa itu Pak per kintalnya Pak? Harganya berarti kalau nggak pakai pupuk subsidi kan kalau nitrea kan sekitar 9.700. Berarti 970 ya? Iya, per satu kintal ya? Per satu kintal. Luar biasa, Iya. luar biasa. Iya. Ya petani merasa keberatan sih, cuman ya gimana lagi kalau memang itu udah peraturan pemerintah gitu. Otomatis nih kedepannya kan untuk petani sayuran akan mengeluh terus mengeluh ya Pak, karena kan karena pupuknya tadi dengan hasil jual sayurannya kan kadang-kadang tidak nutup karena pupuknya yang sangat mahal ya. Mohon kepada dinas terkait, silahkan Bapak usulan kepada kementerian dan dinas terkait untuk ketahanan pangan Pak supaya terus perekonomian Indonesia ini tetap berjalan lancar, tidak mengalami kendala. Ya, acuan dan mohonan Bapak silahkan laporkan Pak. Iya, Assalamualaikum. Perkenalkan nama saya Darusman dari Kecamatan Serampok, Kabupaten Brebes. Ya kalau boleh saya usul sih dari laporan masyarakat khususnya teman-teman petani gitu ya. Jadi yang selama ini saya menerima aduan dari teman-teman petani, dengan adanya subsidi dicabut otomatis petani merasa keberatan Pak. Karena dengan subsidi dicabut berarti kan petani harus mau tidak mau harus membeli yang non subsidi Pak. Yang dengan harga berarti bisa 4 kali lipat ya? 5 kali lipat. 5 kali lipat dari iya, 5 itu kali ya, lipatnya harga dari ya? harga yang subsidi ya? disubsidi sama pemerintah Pak. Jadi kalau menurut usulan saya mohon kalau bisa ya subsidi jangan dicabut. Jadi dicabut berarti kan petani mungkin merasa keberatan Pak. Oke. Ya, mungkin itu usulan saya Pak. Jadi mewakili dari teman-teman petani, mudah-mudahan subsidinya jangan sampai dicabut lah kalau bisa gitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah usahanya penanam sayur ya Pak ya, dan selalu menggunakan pupuk subsidi. Dan kalau ada pupuk yang non subsidi ya tadi belum tentu kuat beli karena harganya sangat mahal. Nah mungkin acuan Bapak atau permohonan Bapak kepada dinas terkait dari dinas kementerian dan juga ketahanan pangan Pak, silakan sampaikan Pak untuk mewakili masyarakat sekitar ini Pak. Kami memohon kepada pemerintah dan dinas yang terkait dari dinas pertanian, yaitu satu, perlakukan kami seperti semula. Artinya subsidi jalan terus, seperti itu saja. Saya yakin sebentar lagi ketika subsidi ini dicabut, petani sayur akan menjerit. Itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih
ungkapan dari Bapak Haji siapa? Bapak Haji Suherman sebagai KPL pedagang pupuk resmi yang ada di Desa Dawan, kecamatannya Sirampok, Kabupaten Brebes ya. Ini memohon kepada Dinas Pertanian terkait untuk pupuk subsidi agar bisa terus diadakan dan jangan sampai untuk di stop atau dihentikan, karena kehidupan masyarakat semua di sini adalah sebagai petani sayur. Jadi semuanya agar bisa berjalan sesuai dengan perputaran kebiasaan untuk mencukupi kebutuhan ketahanan pangan rakyat Indonesia sendiri. Demikian wawancara saya kepada tim Media Viral News, mengucapkan semoga dari Dinas Kementerian dan juga Ketahanan Pangan Indonesia selalu mengutamakan rakyat kita untuk mencukupi kebutuhan pertanian, yaitu pupuk subsidi terus diadakan. Terima kasih atas kerjasamanya. Saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah hasilnya dari hasil petani sayuran, Pak. Mohon Pak, ulangi lagi desanya, Pak. Kami di sini adalah Desa Dawan, kecamatannya Sirampok, ya. Kabupaten Brebes ikutnya Brebes ya, Pak? Iya, daerah penghasil sayur terbesar. Mungkin di Kabupaten Brebes. Betul. Itu seperti itulah harapan kami. Itu ya, pemerintah mohon untuk memberi subsidi yang seperti semula. Harapan petani jangan dibeda-bedakan dengan padi, Pak. Betul. Nah, jadi kami walaupun penghasil sayur juga ya kebutuhannya juga kebutuhan umum. Ya, kebutuhan pokok harian malah. Iya, sampai di kota pun juga membutuhkan hasil kami seperti itu, Pak. Mohon keterangannya, Pak. Itu kan tadi Bapak menjelaskan bahwa pupuk subsidi itu hanya akan diarahkan kepada petani jagung, padi, cabai, kopi, terus bawang putih, terus padi tadi ya. Kedelai, terus kakao apa itu? Oh ya, kurang coklat ya. Coklat. Nah, sedangkan di desa Bapak sendiri ini kan semuanya bukit ini adalah tempat produksi atau penanaman khusus sayuran ya, Pak ya. Yang selama ini adalah mengedrop sampai ke seluruh pasar yang ada di Indonesia, sampai ke pasar induk, sampai ke Lampung. Iya. Karena sumber terbesar adalah dari sini. Dan ini memang walaupun wilayah Brebes, namun ini sebenarnya ada di pucuk Gunung Slamet, perbatasan dengan Guci. Jadi mohon kepada pemerintah terkait, walaupun ini ikut wilayahnya adalah Brebes ya, Brebes Selatan ya, Pak. Ikutnya ya. Karena Sirampok naik ke atas ya, paling ujung ini adalah di atas Bukit Gunung Slamet, sebagai sumber penghasilan sayuran terbesar yang bisa untuk mengirim ke semua pasar induk. Ya, jadi mohon kepada pemerintah dan dinas terkait berkaitan pupuk subsidi, tolong diteruskan supaya desa ini semua petani itu, karena semuanya menggunakan pupuk yang sangat luar biasa kebutuhannya. Untuk mohon izin, Pak, di Bapak sendiri sebagai KPL itu untuk 1 tahunnya itu pupuk itu mampu berapa ribu ton, Pak? Untuk 1 tahunnya ya, itu, Pak? Kalau 1 tahun saya memangku 2 wilayah, yaitu 2 kelurahan, Batursari dan Dawan. Apalagi kalau tidak disubsidi. Nah, ini saya mewakili mungkin tidak hanya Brebes Selatan. Ini semua mungkin akan dirasakan oleh semua petani sayur seluruh Indonesia. Kalau hal seperti ini, semua se-Indonesia, saya yakin. Nah, ini kan kedepannya tahun 2023 itu sudah banyak sentingan, yaitu akan terjadi krisis moneter tentang perekonomian secara global ya, Pak. Artinya sebenarnya krisis moneter itu sebenarnya bisa dibuat oleh pemerintah sendiri, Pak. Jujur, kalau dikatakan global itu kan suatu skenario program, Pak. Jadi contoh kayak kelangkaan pupuk, sebenarnya pupuk ada, tapi sudah dicabut subsidinya, sehingga harus beli pupuk yang non subsidi dengan harga mahal. Nah, itu sebenarnya kalau pemerintah itu cepat tanggap untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi krisis global perekonomian kepada dunia, khususnya Indonesia. Tadi tolong kepada pemerintah terkait, saya sebagai reporter Viral News, nama saya Mr. Tugiman Joko Tarub,
di media Viral News yang meliput semua kegiatan yang ada di lingkungan sekitar kami di Indonesia, dan terutama kami liput adalah tentang ketahanan pangan, Pak. Jadi di sini adalah karena masyarakat luasnya itu adalah sebagai penghasil dari sayuran. Nah, kami kepada dinas terkait dan kementerian agar untuk bisa terus mengadakan pupuk subsidi demi mencukupi kebutuhan pangan. Ya, ketahanan pangan ini sangat penting, jangan sampai terjadi Indonesia krisis ekonomi dikarenakan ulah dari pemerintah sendiri yang kurang tanggap. Jangan ikut-ikutan terhadap efek luar negeri yang memporak-porandakan Indonesia, ya, supaya kita tetap harus bisa menghandle kemakmuran, ketahanan pangan di Indonesia harus selalu diutamakan supaya tetap orang Indonesia hidup. Karena kalau orang Indonesia diporak-porandakan maka akan hancurlah Indonesia, karena itu semua ulah orang luar negeri yang membuat cara. Dan kepada aparat pemerintahan, kepada baik sipil maupun militer, tolong bantu kami sebagai rakyat Indonesia, utamakanlah untuk ketahanan pangan dan kesehatan supaya mampu bertahan hidup dan terus Indonesia merdeka dan jaya raya. Karena selama ini imbas dari info-info tentang pupuk yang akan dicabutnya untuk pupuk khusus sayuran, otomatis akan berimbas kepada semua masyarakat Indonesia. Karena efek dari pupuk subsidi kalau dicabut, ya tadi para petani belum tentu mampu untuk beli pupuk yang non subsidi dengan harga yang sangat mahal. Saat ini sudah hampir mencapai 1 juta bahkan lebih ya Pak ya, yang itu ya. Jadi tolong kepada dinas pemerintahan terkait. Terima kasih Anda telah mengikuti perjalanan kami, Mr. Tukiman Joko Tarub Viral News, dan terus akan meliput kegiatan masyarakat Indonesia di sekitar kita.